Halo, selamat malam buat teman-teman pemusik, musisi yang baru mau terjun bener-bener ke dunia musik. Gue Fadil Balance bakal ngasih tahu tips dari bukan tips sih, tipsnya bukan dari gue tapi dari teman gue yang selama ini gue berteman sama dia hampir 15 tahun. Gue kasih tips dari mulai awal dia sebelum ngeband sampai dia sekarang ngeband sampai dia terjun ke dunia musiknya, maksudnya terjun ke dunia musiknya yang lebih ada nama lah. Dia pernah bekerja sama dengan apa sih, label-label kayak Slang, termasuk Trinity juga. Dia pernah jadi drummernya Bagindas, biarpun hatinya dia hardcore. Tapi kita langsung aja, ini dia Riri, anak hardcore. Aduh, HC HXC Harap-harap cemas, harap-harap cemas XNXX. bokep anjir. Bukan. YouPorn, Pornhub. YouPorn. Riri Razer, gimana? Razer, yoi. Gimana Riri? Alhamdulillah sehat. Sehat Riri. Nah, Riri ini temen gue lama bro. Lo ngomong lo kayak MC suaranya. Hah? Santai aja, santai. Bukan, gue lemes gara-gara di rumah aja. Oh iya, di rumah aja. Di Ini rumah lagi aja. hashtag di rumah Ini aja. lagi hashtag di rumah aja. Berarti lo Karena lagi gak kerja ya? kerja sih kerja, cuma gak ada yang bisa dikerjain. Gak ada yang bisa dikerjain. Oke Riri, sekarang gue mau tanya-tanya nih. Karir lo selama ini dari mulai awal. Lo kan awal kan katanya tukang cabe kan katanya. Kang cabe. Tukang cabe. Enggak lah. Suara motornya ya yang bikin ganggu. Nggak apa-apa. Ini vlog boleh gue ngomong pertama jorok kali. Ngomong jorok nggak apa-apa, asal tertata. Oh, asal tetap. Asal tertata. Kontol. Lebih halus lah. Lebih halus. Kontol. Bukan. Apa? Titit. Titik. Oke Riri. Riri ini sohib gue lama. Gue dulu kenal dia tuh di salah satu warkop Riri ya. Iya. Warkop tuh ada di Salemba di Keramat Lontar. Gue masih kerja serabutan, tapi masih ngeband gitu doang. Akhirnya gue ketemu dia nih, dia bilang dia drummer. Kebetulan gue juga drummer, cuman gue belum seprofesional dia mainnya, masih goblok-goblokan. Akhirnya gue minta gimana caranya gue bisa main drum lebih gak jago, tahu improve kayak gimana dikit-dikit, lagu-lagunya gimana caranya biar bisa nangkep lagu dengan cepat. Susah banget. Akhirnya gimana caranya gue bisa bareng sama dia, gue nge-crewin dia. Berapa lama Bung? Gak tahu deh. Oh itu cukup lama deh pokoknya. Putus nyambung gitu. Putus nyambung, tapi sempat lama. Akhirnya gue nge-crewin dia, gue ngeliat dia cara main, gue tahu cara nyeting drum, masang-masang bracket, masang cimbal apa segala macam. Nah ini dari gimana Ri? Dari awal tuh emang dari mulai selepas SMA. Lo SMA di mana Ri? Gue SMA di Muhammadiyah Kramat, Muhammadiyah 1. Muhammadiyah 1. Oh, Oh yang waktu itu yang ngeganja bareng. Gajah bareng. Yang ada cepunya. Anak Doski. Anak ya Doski. Kan? Ada yang bilang Doski itu dosa seorang kiai. Astaga. Iya, gue gak tahu deh. Itu mah bahasa-bahasa dulu Iya, ya. bahasa-bahasa zaman dulu. Ya udah Jadi lah. gitu. Sensitif ya kalau masalah Sensitif. agama ya. Karena emang dulu kan gue tinggalnya di daerah Jakarta Pusat, di Kuitang gitu. Sebenarnya gue dulu tuh sering main ke daerahnya dia, cuman belum kenal sama dia gitu. Mungkin dia waktu gue main ke sana dia masih belum ada, masih dalam bentuk zigot mungkin ya. Zigot. Bizigotre berarti. Nah, lo SMA di Doski Muhammadiyah. Selepas itu lo kuliah gak? Habis lo lulus SMA. Gue selepas itu langsung ke ini ya, langsung ke Singapura jadi model. Sombong ya anjing ya. Enggak, Maksud gue lo SMA itu udah ngeband kan? SMA gue ngeband dari SD kelas 6. SD kelas 6. Itu udah main drum. Udah, tapi kalau main musiknya itu seneng musiknya udah dari kecil. Dari kecil tuh gue udah dengerin Dewa, Koben, Krisye kayak gitu-gitu. Pokoknya yang abang gue setel di rumah tuh gue setel gitu. Ya gue dengerin gitu. Jamrut apa gitu gue dengerin kayak gitu. Nah, Terus, terusin. nah terus akhirnya sampai gua kelas 5 SD, terus abang gua tuh dulu udah masuk SMA ya. Iya, abang gua udah SMA.
Nah abang gue tuh gara-garanya sering bawa teman ke rumah gitu, teman-teman Nah, sekolahnya yang ngeband tapi dibawa ke rumah gitu, ibaratnya kayak di rumah tuh ngulik, terus ngulik di rumah lo gitu. Nah terus gue tuh kalau pulang sekolah eh, suka nimbrung sama teman-teman abang gue di rumah gitu. Nimbrung dengerin, mereka dengerin apaan sih, oh dengerin Rancid gitu, terus dengerin NoFX, dengerin Bad Religion, band-band punk gitu. Nah, terus akhirnya dari situ gue mulai wah kayaknya kok keren gitu, masih kecil tuh, masih kelas 5 SD gitu, cuman gue masih belum ngeband. Terus gak lama karena keseringan dengerin lagu-lagu dari abang gue di rumah tuh suka ngikutin, jadi gue ambil ada kayu-kayuan gitu, batang-batangan tuh gue ambil, gue gini-gini main sambil dengerin lagu, dengerin Nugi dulu. Nugi Gang Lontar. Iya, gue Nugi Gang Lontar. Nugi Gang Lontar. Nugi Gang Lontar. Nugi Anjir, Gang nggak ada yang Lontar. tahu. Nggak ada yang tahu. Gue juga tahu. Lo pun juga nggak tahu Nugi yang mana. Iya, gue dulu dengerin Nugi. Terus dengerin apa ya? Nirvana kayak gitu-gitu. Kok campur deh, Indonesia, Jamrud gue dengerin. Tapi emang lo dari apa dari kelas 5 SD tadi ya? Itu emang denger lagu-lagu keras apa lagu-lagu yang kayak gimana sih? Kan misalkan kayak kalau pop-popnya ya kan zaman dulu kan Chrisye, terus campur sih. campur aja. Chrisye dengerin juga. Jadi kadang-kadang lagu Sunda gitu. Nyokap gue nyetel sambil ngepel gitu pagi-pagi, dia sambil nyanyi itu Manuk Dadali gitu. Gua Manuk dengerin Dadali. juga. Jadi gue lagu apaan masih kecil tuh gue dengerin. Cuman karena seringnya dengerin lagu-lagu rock itu dari abang gue jadi ketularan gitu. Nah terus pas kelas 6 SD apa namanya, abang gue udah mulai sering latihan di studio di Kuitang dulu, namanya Studio Armada. Nah dia Nah mungkin buat temen-temen nih, temen-temen yang jadul yang Jakarta Pusat yang tuh sering ngeband main di kafe-kafe pasti tahu ya Armada ya. Armada. Jadi Armada. buat kalian yang belum tahu, Armada itu sebelum jadi sebuah band, dia adalah studio musik dulu. Studio musik. Maaf ya Armada ya. Kalian tuh studio musik. Enggak beda. Tapi emang namanya Armada. Nah, terus pas gua kelas 6 SD, abang gua udah mulai rutin latihan tuh di studio Armada tuh di Kuitang di daerah dekat rumah. Nah, terus suatu hari gua diajak, gua ntar pulang sekolah mau latihan nih, Ri. Mau ngeband nih lo. Kalau mau lihat Abang lo yang mana ya waktu itu foto sama gue kan di kawinan lu? iya abang gua kan cuma satu. Oh iya abang lu cuma satu. Iya, Ya? kayak Giant. Ya udah tuh sere. Oh ya udah gitu. Gua masih kecil pulang sekolah SD, itu gua jalan kaki panas-panasan masuk ke dalam studio tuh. Nah, terus nggak lama drummernya kalau nggak salah waktu itu kencing. Kencing. Lagi kencing keluar gitu. Oh kan gue namanya kencing. Keluar di kencing. Nah terus pas di kencing Lo masuk tuh. terus teman-teman abang gue, Pis, ada lo kan kalau nggak salah main drum tuh di rumah tuh, suruh main drum aja tuh, lagu apa, lagu Dewa, Kamu satu-satunya tuh. Yeah. Ri, lagu apa Ri, bisa nyari? Itu lagu Dewa, Kamu satu-satunya. Oke, main gitu. Nah dari situ teman-teman abang gue ngeliat, wah si Diri kayaknya bisa main drum nih gitu kan. Nah terus nggak lama abang gue bikin band lagi, bikin band punk. Terus nyari drummer, gue masih belum diusulin tuh awalnya gitu kan. Terus nggak lama, jadi setiap temen abang gue main di rumah tuh gue nimbrung aja gitu. Gue duduk supaya diajak gitu, intinya supaya diajak, karena gue ngerasa kayaknya gue udah bisa main drum gitu. Nah akhirnya inisiatif abang gue, si Riri aja apa ya main drum ya? Iya Pis, ada lo bisa, kayak itu kan unik juga tuh drummer cilik kayak kan gitu. Emang dulu kan lagi musim-musimnya tuh kan drummer kecil, zamannya wayang gitu-gitu kan. Wayang. Ya udah akhirnya gue dari situ mulai tuh ngeband tuh, bawain Rancid gitu, NoFX apa. Langsung tuh ngepang gitu. Langsung main pang. Dan lo nangkep lagu-lagunya? Nangkep, suka gitu. Lo otodidak apa emang lo di rumah tuh baca misalkan nonton video-video? Nonton video enggak ya. Nonton misalkan tutorial aja gitu misalkan. Dulu kan belum ada YouTube. UGis ya adanya ya. UGis adanya. Sama YouPorn. Terus jadi dulu gue tuh enaknya zaman sekarang kalau misalkan main musik pengen nyontoh siapa gitu, terus pengen belajar gitu, lihat tutorial di YouTube. Kalau zaman dulu gue tuh belum ada. Dulu tuh cuma dengerin kaset, lihat videonya suatu band aja itu harus dari televisi yang muterin, misalkan kayak MTV gitu. Iya, MTV ampun dulu ya. Nah, itu gue baru bisa lihat itunya, apa namanya, istilahnya fisiknya gitu. Oh ini natural banget ya, ada suara kendaraan di sini ya. Big natural. Big natural. Karena suaranya sangat besar dan natural. Nah, ini guys yang lo nggak tahu ini gue di mana. Ini salah satu usahanya Riri. Dia jadi udah nikah sama
perempuan. Iya. Akhirnya dia tapi masih ngeband. Masa sih? Dia masih ngeband, tapi selain ngeband dia buka usaha. Ini di depan gue juga ada usahanya dia juga. Nah, minuman gitu, minuman. Nah, ini salah satu toko bajunya dia. Non alkohol. Non alkohol. Namanya non alkohol. Enggak, nama minumannya Cat Thai Tea. Oh, kayak Thai tea gitu, non alkohol. Nah, terus lo beranjak abis SMA nih. Nah, lo masuk kafe itu di tahun berapa? Main-main di kafe gitu. Kalau main di kafe itu gue selesai sekolah, gue sempet kuliah. Awal lo main di kafe di mana? Awal mula lo main di kafe. Dulu ada kafe namanya Uptown, itu di Mall Arta Gading. Arta Gading. Gue lupa di lantai berapa gitu. Jadi ceritanya setelah gue selesai sekolah, terus gue kuliah, terus kuliah gue juga berantakan. Nah itu gue mulai tergoda sama main di kafe karena ada abang sepupu gue yang main di kafe juga kan waktu itu, abang sepupu. Nah ditawarin, lu main di kafe gak katanya gitu. Oh ya udah, akhirnya gue main di kafe. Nah pas itu dibikinin band sama dia, latihan, dikasih materi banyak gitu. Akhirnya jadi boy band. Enggak. Oh, belum boy band. Ini Jiji nih, nama bandnya dulu Wapo Puci. Wapo Puci apa? Gak tahu. Terus ada yang ngecengin, Wapo Puci apaan? Oh jangan-jangan ini kali Wapo Puci, warung pojok punya Cina katanya. Oh, warung pojok punya Cina, boleh. Nah dulu tuh belum ada jobnya. Akhirnya pas karena belum ada job, jadi kita main tuh kalau misalkan ada band yang lagi ada event, nah regulernya kita gantiin gitu. Nah gue pertama kali main itu gue inget di Uptown Bar, itu adanya di Mall Arta Gading. Udah tutup kalinya kayaknya. Udah, itu bayarannya 100.000. 100.000 satu orang. Dan mulai lo beranjak tuh main di kafe-kafe. Nah akhirnya dari situ band itu bubar, terus gue ditarik sama band kafe juga, sama band gue namanya Nah, oh ditarik namanya Boy Band. Mungkin ini vlog pertama kali gue nggak tahu bakal cair apa enggak. Gue cuma minta tolong kasih tips buat teman-teman yang nonton vlog gue. Kalau nggak nonton juga nggak apa-apa. Tips Gimana caranya, misalkan kan sekarang kan apa-apa serba instan kan, apalagi kayak orang ngeband gitu. Mungkin di daerah-daerah apa di kampung-kampung gitu, teman-teman yang masih aduh gue pengen ngeband nih, cuman takutnya begini takut ini kan, banyak kan was-was. Kayak gue aja dulu kan, gue minjem, Bung gimana Bung, gue mau manggung nih, gue mau audisi, gue juara satu apa enggak ya? Kalau juara satu gue opening pembukaan grup band ini. Akhirnya lo bilang kan, lo jangan takut, lo mesti gini-gini. Nah sekarang lo contohin tipsnya, lo kasih tips nih buat teman-teman gue yang ada di vlog pertama kali gue. Gila, gue kayak pakar banget ya. Enggak usah. Sebenarnya gini, kalau tips gue akhirnya menemukan pemikiran tuh, kalau mau ngelakuin sesuatu jangan pernah ngerasa aduh gue harus begini nih biar gue harus nih biar gitu. Jadi kalau lu bikin sesuatu, bikin aja, mau itu nanti meledak, mau itu lo terkenal atau enggak, mau itu nanti lo rugi atau enggak, mau ada yang nonton atau enggak, urusan gitu. Tuhan. Iya itu yang penting ikhtiar. Kalau gue dulu gue sempat di taraf itu, maksudnya kayak bikin sesuatu berharap banyak yang nonton, bikin sesuatu berharap pujian, berharap bikin deh, takutnya kan teman-teman kan bikin band takut aduh bandnya begini, iya, takutnya begini disurakin apa gimana kan. Iya, makanya kalau zaman sekarang mah beda kayak nyeri. Kalau zaman dulu kan kalau manggung apa disambitin. Kalau zaman sekarang kita kan nggak tahu, cuman ya wanti-wanti aja tipsnya kan buat teman-teman nih. Tipsnya biar nggak disambitin? Enggak, maksudnya biar dia mau punya band biar nggak begini, biar nggak begini. Intinya apa gitu? Intinya ya bikin aja udah gitu, nggak usah biar begininya tuh di belakangin tuh nomor sekian deh pokoknya. Gue mau bikin aja dulu. Misalkan gue mau bikin band nih gitu, ya udah lo bikin aja gitu. Terus misalkan gue mau bikin lagu nih, gue pengen bikin lagu yang ini, jangan digituin. Kalau lo lagi pengen, kalau lo dapat idenya, wah gue dapat ide buat bikin lagu ini, itu bikin. Karena sesuatu hal yang natural itu menurut gue beberapa sebagian besar tuh bakal jadi, dibanding yang kalau lo bikinnya tuh terlalu dibuat-buat biar kelihatan di materinya di atau misalkan gini, lo mengidolakan siapa gitu. Gue pernah ngalamin ini soalnya,
gue mengidolakan ini nih gitu, terus gue bikin biar kayak ini, oh itu salah banget. Jadi lo kalau bikin aja yang murni dari lo gitu, tanpa niru siapapun gitu. Menurut gue Jadi diri sendiri aja gitu. Makanya gue selalu suka hal yang natural tuh begitu, apalagi yang besar dan natural. Waduh, natural dan besar. Ya, Itu bahaya. Nah, karena sekarang kan gini nih, lo udah nikah, tapi lo masih ngeband, lo udah punya usaha gini. Kelanjutan lo ke depan nih, lo masih bertahan di band atau lo keluar dari band, lo ngelanjutin usaha ini? Apa masih mau dua-duanya? Kalau yang jelas gue suka main musik gitu, jadi Nggak ada rokok ya, anjing juga ya asemnya. Warung juga nggak ada. karena udah malam nggak ada rokok, jadi kita ngeronda aja. Oke. Udah nggak apa-apa, asal jangan ngerongrong ya. Iya. Jadi gini, Iya, asem juga sih anjing. beli dulu di warung. Tanggung vlognya lah. Oke deh. Nah jadi gini, kayak gue bakal tetap ngeband atau enggak, kayaknya gue juga nggak tahu gue bakal ngeband sampai di umur berapa gitu. Gue bakal ngeband di kafe sampai di umur berapa, gue juga nggak bakal tahu. Jadi sekarang itu gue cuman bisa jalanin hidup gue dari penghasilan gue ngeband, gue kembangkan uangnya itu untuk gue buka usaha gitu. Karena sejatinya musisi itu memang tidak punya penghasilan tetap gitu. Makanya nggak ada pensiunan atau apa gitu. Makanya gue perlu usaha untuk nanti di masa tua gue, supaya pada saat gue udah ngeband gue bisa terusin masa depan gue. Makanya ini harus disusul gitu. Jadi pada saat gue ngeband, jangan ngeband doang, ntar pas udah tua gue kayak aduh gue muda gue kemana ya, nggak bikin sesuatu gitu. Makanya gue pas lagi ngeband ada untungnya itu, kalau sebisa mungkin gue ambil diputar bikin usaha ya, kayak untuk gitu. Kelanjutan hidup ke depan. Bener, syukur-syukur jadi Mantap, amin. Tuh guys, buat teman-teman, buat lo yang ngeband juga atau yang baru ngeband, kalau lo main di cafe atau lo ngeband ya nggak cuma di cafe doang ya, kalau misalkan band lo terkenal mau dilapo juga yang penting ngasilin duit, lo jangan abisin, lo puterin duitnya buat buka usaha untuk keperluan kita ke depan nanti. Ya, betul. Bener juga, gue bikin judul ini namanya musisi itu tidak ada penghasilan tetap. Ya, betul. Benar. Tapi tetap berpenghasilan. Iya, karena kalau anak band cafe itu misalkan bulan ini jobnya full, seminggu full gitu. Tapi bisa jadi bulan depan hilang 2 ya gitu, digeser sama band lain. Apalagi sekarang ini kan ya, iya. ada virus corona, band anak kafe, tempat hiburan ditutup, kantor ditutup, pasar ditutup, jalan tol ditutup, di rumah aja. Iya, di rumah aja. Tapi kalau nggak di rumah WFH. gimana? WFH, WTF, what the fuck man? WFH, work from home. Terus kalau anak band yang nggak punya usaha, nah, cakep nih. Anak band nggak punya usaha. Terus karena ada virus corona, kita disuruh stay di rumah. Berarti mereka nggak ngeband dong, berarti mereka nggak kerja dong. Terus dapat uangnya dari mana? Gitu. Nah makanya kayak gini-gini, alhamdulillahnya ya walaupun kecil-kecilan juga gue memikirkan hal-hal itu gitu. Jadi suatu saat kalau ada berpikir panjang, sedia payung sebelum hujan. Sedia payung. Ini salah satu temen gue musisi, biarpun nggak terkenal. Sekarang kan banyak vlog-vlog kan, artis-artis segala macem tuh. Musisi ini, musisi. Kalau gue nggak, gue bukan musisi, gue bukan siapa-siapa, tapi gue ngasih tips. Emang ini murni hati seorang anak muda yang benar-benar dari kampung. Iya. Bener nggak? Bener. Iya, pembicaraan kita tuh pembicaraan kampung. Kampung. Pembicaraan kita pembicaraan kampung. Kita emang anak gang. Anak gang bener. Bacotnya perang aja. Dulu dia sering ke gang gue mabokin, narkoba segala macam. Nah, sampai nyender di pagar rumah orang. Itu gila sih, itu gila. Tapi sekarang hijau. Tapi sekarang kita udah alhamdulillah ya. Terima kasih. Gue baru datang tadi, tiba-tiba langsung, Bung, sholat maghribnya di sini ya di toko. Oke. No problem. Ngeband jalan, usaha jalan. Maksiat oke. No. Dia udah nggak ngerokok guys. Dia udah nggak minum. Dia udah sholat. Alhamdulillah. Subuh sholat ya? Bolong-bolong.
sialan nih orangnya. Sialan. Oke, pokoknya buat teman-teman Jangan lupa datang ke Victory Store di Jalan Lubang Buaya. Jalan Lubang Buaya nomor 30 ya, Jakarta Timur. Sebelah Warteg Gibran Jaya. Kalian nggak mungkin nyasar karena begitu nyampe Monumen Lubang Buaya, sebelahnya ada jalan lurus saja. Tinggal belok kanan di pertigaan langsung ketemu tempat ini. kok lo jadi promosi ya? Kan sekalian, Bung. Oh iya benar sekalian. Iya kan? Datang, dia bajunya bagus-bagus ya. Baju-bajunya nggak kayak sekarang. Ini baju-baju jadul juga ada di sini Bung ya. Modelnya kayak apa tuh? Gua kayak flanel gitu. Oh, nggak punya. Itu apa? Oh, Ini iya. apa? Itu flanel. Oh, iya. Tukang Nggak tipu punya. guys ternyata. Iya. Sialan juga nih anjing. Terus kayak sweater nggak punya, gua nggak punya. Itu apa? Oh iya. Sialan lu. Kaos gitu. Nggak impor, punya. Nggak punya. Itu apa banyak? Oh iya. Di sini Banyak. kaos-kaos import semua guys. Buat kalian yang pecinta kaos-kaos import yang dulu-dulu juga ada. Kalian datang aja di Victory Victory Store di Jalan Lubang Buaya nomor 30 nomor 30 Jakarta Timur. Jakarta Timur. Lo kesini lo bisa minum dulu, lo apa langsung belanja atau belanja dulu langsung minum dan bisa tanya-tanya tentang musik. Dia drummer, dia guru gue. Dia yang ngajarin gue, dia nggak ngajarin gue main drum, tapi gue nyolong ilmunya dia main drum. Gue sering minjem alatnya dia. Oke? Jadi buat teman-teman, salam dari anak kampung. Bye.